Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Ajis, peserta Latsar Angkatan 38, kelas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut saya akan memaparkan tugas 2 agenda 3 podcast pelayanan publik. Pemateri Bapak Arminsa, Esos, MHP. Mari kita simak buku kerja pelayanan publik. Yang pertama, mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi warga negara? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dalam pasal 10, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa setiap ASN wajib memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional kepada warga negara sebagai pengguna jasa pelayanan publik. Yang kedua, barang jasa publik adalah segala bentuk barang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Berikut contoh barang atau jasa yang termasuk barang jasa publik. 1. Jalan raya. 2. Penerang jalan. 3. Air bersih. 4. Jaringan telekomunikasi. 5. Listrik. 6. Pelabuhan. 7. Bandara. 8. Terminal bis. Yang ketiga, mengapa monopoli menimbulkan kesulitan bagi individu untuk memperoleh barang jasa di pasar? Monopoli dapat diartikan sebagai perilaku menimbun yang dilakukan oleh oknum yang menguasai pasar barang dan jasa, sehingga menimbulkan efek negatif dikarenakan ketersediaan barang atau jasa di masyarakat menjadi tidak stabil atau bahkan berkurang, yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi maupun golongan. Yang keempat, apa yang dimaksud barang atau jasa yang rivalry dan eksklusibilitas yang rendah? Barang atau jasa rivalitas artinya rivalitas yang rendah, barang atau jasa yang digunakan individu lain masih dapat dinikmati oleh individu lain tanpa mengurangi manfaatnya. Sedangkan rivalitas tinggi dikategorikan sebagai barang atau jasa privat. Sedangkan eksklusibilitas yang rendah adalah produsen atau pemilik barang jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkan, sebab biaya yang timbul untuk mencegah orang lain untuk menikmati sangat tinggi. Apa yang Anda ketahui tentang consumption dalam barang atau jasa? Secara singkat, consumption adalah bagaimana cara barang atau jasa itu dikonsumsi atau dinikmati. Ada istilah joint consumption, artinya barang jasa itu dikonsumsi secara bersama atau barang jasa publik. Ada juga individual consumption, artinya barang atau jasa itu hanya dikonsumsi oleh individual itu sendiri atas barang jasa privat. Yang keenam, di sini saya akan menjelaskan sedikit karakteristik perkembangan paradigma pelayanan. Yang pertama, Old Public Administration, atau sering disebut paradigma kuno, yang menganggap negara sebagai satu-satunya lembaga yang mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Cara pandang ini timbul karena pada saat itu, swasta dan masyarakat sipil belum mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah. Setelah itu, muncullah peran swasta yang ikut andil dalam menyediakan pelayanan publik, yang disebut New Public Management, yang pada masa ini para penyedia layanan dan jasa publik berorientasi pada keuntungan, sehingga publik mempertanyakan keberadaan, posisi, peran, dan tujuan pembentukan negara itu sendiri, sehingga muncul paradigma New Public Service yang menekankan pentingnya penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat oleh negara. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelayanan privat adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berupa barang atau jasa yang berorientasi kepada pelanggan dengan tujuan mencari keuntungan. Yang kedelapan, bagaimana seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik. Kembali kita pada pembelajaran sebelumnya mengenai penanaman nilai-nilai aneka.
akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, di mana salah satu nilainya yaitu komitmen mutu yang memiliki nilai dasar efektif, efisien, kreatif, inovasi, dan mutu. Melalui inovasi dalam pelayanan publik yang membangun hal-hal baru dalam pelayanan publik yang cepat dan tanggap melebihi harapan masyarakat. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Etika adalah refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan hal yang baik dan benar. Sedangkan etiket adalah bagaimana sikap yang baik dalam pergaulan manusia yang lebih bersifat jasmania. Yang ke-10, dasar-dasar etiket dalam memberikan pelayanan. Yang pertama, sopan santun kepada pihak lain dalam komunikasi. 2. Sikap menghormati dan menghargai pihak lain. 3. Sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain. 4. Suka menolong kepada yang membutuhkan. 5. Tenggang rasa atau toleransi. 6. Sikap ramah yang diperlihatkan. 7. Sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi. Yang ke-11, tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Dalam perkembangan sekarang ini, peningkatan pelayanan agar kepuasan pelanggan melebihi harapan akan menimbulkan A. Kemudahan dalam hubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca sesuatu. B. Mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain yang diimbangi sense of humor yang tinggi. C. Lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai. D. Memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Sekian penyampaian podcast dari saya mengenai pelayanan publik. Terima kasih.